pekarangan dibagi-bagi, coupling. Jadi rumah ini kan identik dengan coupling ya pembagian. Tapi menurut sejarah sosialnya itu rumah adalah bagian dari pekarangan itu sendiri ya? Iya, menurut bagian saya. mengelola pekarangan itu sendiri. Tapi kemudian nalar modern ini kan masuk kemudian menjadi coupling itu ya, rumah. Rumah. Meskipun sekarang nanti saya jelaskan juga hari ini juga sudah berubah semakin pemahaman kita mengenai rumah. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut EA, Kepala Suku Mojo. Sore ini studio kami kedatangan seorang arsitek yang tidak mau disebut arsitek, yaitu Mas Yosi Fajar Krisnamurti. Jenenge ketok nek begawan. Halo Mas. Halo Mas. Wah, ini saya baru tahu kalau Mas Yosi ini ternyata tinggalnya sudah di Menoreh. Udah jauh banget, maaf ya Mas ya. Nggak apa-apa. Saya pikir rumahnya soalnya deket kantornya Mojok sini kok. Ya 3-4 kilo lah dari kantornya Mojok sebetulnya. Tapi ternyata rumahnya yang artistik itu dipakai untuk kegiatan komunitas ya Mas? Ya. Teman-teman muda lah ya. Untuk running homestay. Nah, pokoknya untuk space lah. Di Jogja ini teman-teman ada 3 arsitek yang mudah dicatat di kepala banyak orang. Yang pertama adalah almarhum Romo Mangun, kemudian yang kedua adalah Pak Eko Prawoto, generasi setelahnya, dan yang ketiga kayaknya ya inilah Mas Yosi Fajar. Mas Yosi, ya. Ada nama Krisnamurti di situ. Wah, ini nggak sembarang orang ini berani menempelkan nama Krisnamurti. Itu Kresno sebenarnya. Kresno bukan ya? Krisna tapi mirip Kresno. lah, Kresna sama Kresna kan sama tuh. India dan Jawa beda. Oh iya. Gimana tuh Mas? Anda lahir dari keluarga seperti apa kalau boleh diceritakan? Kalau nama itu sebenarnya pemberian ayah saya, Kresno. Kalau Murti itu ibu. Jadi memang bapak saya itu kaum ini ya, maksudnya yang suka main-main gitu. Jadi suka wayang juga. Jadi memang saya dinamai Kresno itu memang mungkin di tengah-tengah karena saya 3 bersaudara, jadi di tengah. Terus mungkin jadi penghubung gitu loh. Ngen-ngennya itu jadi penghubung kan. Kalau Murti itu ya itulah pemberian ibu, nggak tahu artinya. Oh iya. Padahal kalau disambung itu kan ini ada nama tokoh namanya Krisnamurti ya. Iya. Seorang teosof ya, ahli meditasi yang sangat terkenal. Makanya saya bilang berat banget ini namanya. Ya. Ternyata itu ini ya, yang Murti dari ibu. Ya, dari ibu. Pemberian ya, bukan Pemberian, berarti ibunya bernama Murti. Bukan. Pemberian ibu. Ibu guru, jadi dia memang lahir Fajar dong. Ada nama Fajar. Dari mana Mas Yosi asalnya? Saya lahirnya di Sragen, Sukowati. Waduh, suka keindahan. Ya kan, Sukowati. Coba era Orde Baru Sukowatinya hilang karena jadi Sragen. Oh gitu ya. Karena itu Bupati tentara kan ini kelompoknya Soeharto. Jadi karena dulu mereka sering bentrok dengan Laskar Sukowati. Oh iya. Jadi mereka nggak suka dengan Sukowati, itu digantilah nama yang jelek, nggak ada artinya, itu Sragen. Sragen mana artinya ya? Nggak ada artinya. Ini teman-teman yang dari Sragen, tolong bener nggak Sragen itu ada artinya nggak? Dan itu kan bisa dibalikin ke nama yang dulu kan? Ya kayak nggak bisa diubah itu jalannya. Ya, Ujung Pandang kan diganti kembali menjadi Makassar kan? Bisa tuh. Bisa. Mungkin yang teman-teman dari Sragen. Mas Yosi kuliah arsitek itu pilihan sendiri atau kesasar atau gimana tuh? Kesasar sebenarnya. Di arsitektur Atmajaya ya? Ya. Saya kesasar di arsitektur, tapi sebenarnya lebih suka antropologi. Kelihatan sih. Karena ngomong arsip segala pendiri IPA nanti kita omongin. Gitu. Jadi ya arsitektur sebenarnya kesasar, cuma lebih kesasar lagi ketika skripsi nggak lulus karena
apa namanya ditolak terus. Proyeknya ini kan nggak biasa dan pendekatannya yang saya bawa itu juga nggak biasa. Kalau boleh Jadi- tahu tentang apa tuh? Ya sebenarnya pendekatan lebih. Kalau arsitektur itu kan biasanya didekati kalau nggak fungsi gitu kan. Jadi bentuk itu hasil dari pengolahan fungsi gitu. Oke. Oh fungsinya untuk apa? Untuk salon, untuk untuk apa? Nah itu biasanya terus atau simbol gitu ya. Gue masjid dibikin orang sujud atau ini dari apa simbol Iya. apa gitu tuh. Nah itu kan simbolik jadi. Nah saya ada beberapa pendekatan yang saya membawa pendekatan fenomenologi. Weh, ngeri. Kalau Wah, pendekatan filsafat ini. fenomenologi itu kan sangat kontekstual kan. Jadi alternatif gambar itu jadi banyak. Nggak satu saja. Jadi alternatif desain itu jadi banyak misalnya. Dan itu sebenarnya agak berat untuk waktu itu diuji dosen-dosen. Jadi nggak. Ya akhirnya saya sih manut aja. Jadi disesuaikan terus lulus. Tapi masih tetap dengan konsep yang lama itu. Ya diubah. Diubah Jadinya dikit ya? tetap jadi fungsi dan simbolik. Tapi fenomenologi tetap jadi tapi harus dipilih satu. Karena dalam Dari sekian kemungkinan itu. kemungkinan itu. Kok bisa agak nyeleneh gitu didapat dari mana Mas? Ya karena main-main itu tulan ketemu mungkin ya kalau di jalan ya ketemu Romo Mangun bisa. Oh, Terus Anda sempat ini ya? sempat ketemu ya. Ketemu. Karena saya juga bekerja kan membangun kembali pondok rakyat yang dulu. HBR ya? Nah itu kan bagian dari waktu Romo meninggal terus. Jadi sebenarnya banyak belajar juga, tapi kita ubah sesuai konteksnya ya. Maksudnya saya belajar juga dari kekinian. Mas kalau boleh tahu Romo Mangun ini kan salah satu yang dikenal itu memang sebagai seorang arsitek. Tapi kan sebenarnya orang nggak ngerti nih apa sih konsep arsiteknya Romo Mangun gitu. Kalau menurut Mas Yosi apa tuh konsep arsitek beliau itu? Ya kalau menurut saya praktik dan gagasan-gagasan Romo itu sangat politik ya. Jadi dia sebenarnya lebih politik ruang, politik arsitektur bukan ruang. Jadi lebih sempit. Makanya dia mengubah terminologi arsitektur menjadi wastu citra. Wastu citra. Nah, dengan pemahaman arsitektur sebagai wastu citra itu sudah sangat politik. Karena ya segala sesuatu yang terbangun ini kan image saja, citra aja. Sehingga dia menjadi multitafsir, baik si pembuatnya maupun yang menghuni maupun yang melihat. Sehingga dengan menempatkan material sebagai citra itu sebenarnya bisa diperdebatkan dan lebih maju. Sebenarnya citra yang mau dibangun oleh misalnya arsitektur Indonesia itu seperti apa? Sampai ke sana kan, atau yang lebih simpel ya rumah hari ini misalnya itu mencitrakan apa gitu, problem masyarakat apa. Nah itu tuh sebenarnya jadi pembacaannya kayak sebenarnya dengan menggunakan terminologi wastu citra itu tidak sekedar desain. Kalau sekarang menurut saya ilmu arsitektur tuh lama-lama maksudnya semakin menyempit dalam ilmu desain. Ilmu desain saja. Estetika aja. Itu pun bisa diperdebatkan. Oh iya, bisa diperdebatkan ya. Tapi sebenarnya karena indah dan tidak indah itu kan ya selalu menyempit lagi sebenarnya ilmu presentasi. Jadi untuk mempresentasikan karena orang kemudian cenderung membuat presentasi desain yang sebaik-baiknya, sehidup-hidupnya menyerupai aslinya, bahkan 3D aslinya itu lebih harus jelek. mengikuti imajinasi gitu. Nah, kan maksudnya kita kenapa itu dibikin sesuai melebihi aslinya? Ini kita memperdebatkan mana yang asli, mana yang imajinatif. Nah, sehingga realitas yang dibangun harus mengikuti yang seperti dalam imajinasi sebenarnya, gitu. Imajinasi si perancang. Nah, itu enggak. Sementara mungkin di realitas kan pasti kita temui
hal-hal yang di luar imajinasi, karena informasi dan data itu kan terus bergerak ya. Oh, di situ ada pohon. Oh, pagar tetangga ternyata cuma tingginya 1 meter. Oh, ternyata kalau ini jendelanya dikasih di sini kan dari tetangga mungkin nggak bagus. Maksudnya kita jadi kayak melihat, mengawasi. Nah, ya seperti itu akhirnya kan di semua rancang bangun ini bangunan itu kemudian sesuai imajinasi, bukan berbasis pada realitas lagi. Kalau yang benar berbasis pada realitas. Menurut saya ya. Nah, karena membangun juga begitu. Iya, menurut saya justru di situ, karena realitas ini yang sebenarnya kita cari kan. Berarti arsitektur itu sebetulnya bukan konsep sakarepe dhewe. Orang yang ingin gitu, bukan berbasis keinginan individu, enggak ya? Iya, enggak, karena itu ruang ya, maksudnya basic dari bentuk itu kan ruang ya. Ruang, jadi ruang itu pasti kan ada kehidupan, tidak hanya manusia tapi ada hewan, ada tumbuhan. Dalam ruang juga maksudnya ada iklim, ada macam-macam lah. Sorry mas, saya ini ya. Oke, saya bisa mengerti itu, tapi misalnya seperti Anda dan Pak Eko Prawoto begitu ya, ada ranting atau pohon yang nggak ditebang gitu ya. Ya itu bagi orang seperti Anda dan Pak Eko Prawoto punya filosofi dan itu yang pas sesuai dengan realitas gitu ya. Tapi bagi banyak anak atau orang mungkin itu bikin ribet. Musim ulet ada uletnya gitu ya, nanti belum daun-daunnya gampang rontok, akan menimbulkan masalah di pengairan dan lain sebagainya. Kayak gitu gimana tuh mas? Menjawabnya gimana? Ya itu soal nggak mau ribet ini yang menjadi mas. Sebenarnya nalar kita membangun hari ini kan, tapi sebenarnya itu bisa ditelusur. Kenapa muncul sebenarnya dasar nggak mau ribet itu dari mana gitu. Tapi kalau kita nggak menebang pohon misalnya ya, itu tadi kalaupun ditebang juga nggak masalah sebenarnya. Cuma maksudnya riset site itu, riset lokasi ini sebenarnya kan sangat penting. Itu esensi dari kenapa kita nggak menebang pohon itu, karena ada satu metode atau riset yang mendalam mengenai apa yang kita sebut lahan itu, site itu, dan itu nggak main-main. Maksudnya kenapa kan nanti jatuhnya pohon, akarnya tumbuh di mana, angin dari mana, terus di situ ada apa saja, binatang yang di situ apa, semutnya model apa. Nah itu kan banyak banget ya. Neliti semut sih lor. Nah itu maksudnya tuh sebenarnya bagian menarik dari arsitektur, karena yang riset ini kan tukang jahitnya, arsiteknya ini. Nah kan disitulah maksudnya pilihan nanti atapnya menghadap kemana, terus ini nanti kejatuhan pohon nggak menimbulkan airnya tetap lancar, gimana ini bagian yang kena tampias nggak apa-apa, yang ini jangan. Artinya ya bisa saja sebetulnya pohon itu ditebang ya? Iya bisa sebenarnya. Pohon sukun gitu, kena gendeng ya pecah. Ya kan? Atau pohon durian kan kena genteng ya pecah juga. Ya itu bisa trim lah, maksudnya dipotong kan, potong. Teknik memotong itu juga banyak. Jadi yang dipelajari Mas Yosi bukan semata tentang arsitektur kalau begitu ya, tentang site juga. Ya seharusnya memang arsitektur sebagai ilmu membangun. Kalau pemahaman saya sih arsitektur ini sebagai ilmu membangun ya. Nah itu seperti itu, harus belajar biologi, belajar apapun ya. Karena ini menyangkut ruang itu, ruang hidup yang mau kita kemonah. Iya, kemonah itu dikelola dengan baik ya. Dan di kemonah ini ya agak susah itu. Nah, pengelolaan itu yang perlu interdisiplin. Nah, cuma karena semakin kesini ilmu arsitektur ini menjadi ilmu desain, nah kita jatuh jadi tukang gambar sebenarnya, dan nggak punya kuasa apapun sebenarnya untuk atau
intensi apapun untuk menentukan misalnya jalannya sebuah pembangunan. Makanya arsitek-arsitek itu larinya kan kemudian menumpuk modal sosial atau bargaining politik yang tinggi sehingga dia bisa mempengaruhi pembangunan kayak gitu. Cuma sebenarnya kalau dalam realitas arsitektur ini sebenarnya tidak punya sedikit ya, dan itu harus diperjuangkan ya. Kemampuan untuk mempengaruhi bagaimana cara kita mengolah ruang ini, mengelola, mengemunah itu tadi. Nah, gitu. Terus Mas Yosi juga selalu mempromosikan tentang Ugahari. Ya. Tadi Wastu Citra. Sekarang ada istilah lagi Ugahari. Wastu Citra itu khas Romomangun. Iya. Kurang lebih apa Mas? Biar teman-teman belajar juga. Wastu Citra itu apa sebetulnya? Citra bangunan ya. Citra bangunan. Iya. Ya, tapi Wastu. konsepnya apa? Wastu. Ya itu bahwa sebenarnya bangunan ini apapun itu itu tuh mencerminkan ada citra gitu. Ada politik citra, politik tafsir sebenarnya. Kalau dalam antropologi kan politik tafsir yang sehingga kita nggak sembarangan harusnya gitu tuh membuat rumah itu karena ada politik citra itu merepresentasikan apa yang ada di situ. Betul, gitu, semuanya ya. Jadi tidak hanya penghuninya, si pembuatnya, si sosial maupun lingkungan juga. Ya, itu khasnya iklimnya Romomangun. Nah, dia mengganti sebenarnya istilah arsitektur yang teknik ini menjadi lebih kaya dengan istilah wastu citra itu. Jadi istilahnya sudah bukan arsitektur. Betul, tapi wastu citra. Nah, sekarang Mas Yosi mengendorse lagi istilah Ugahari. Apa tuh Mas Ugahari yang dimaksud Anda ini? Nah, kalau Ugahari sebenarnya kalau saya itu melanjutkan ya. Jadi melanjutkan apa yang sudah dirintis Romo. Tapi kalau bagi saya Ugahari ini lebih pada perspektifnya. Perspektif kita membangun gitu. Jadi Ugahari ini adalah sebuah perspektif bagi kita membangun entah rumah, entah sekolah, entah apapun ya, bangunan gitu tuh. Nah itu kalau dilihat dari kacamata atau perspektif Ugahari ini ternyata berbeda. Ugahari sendiri kan artinya sebenarnya pas ya. Ugahari itu pas ya? Ya, tidak lebih dan tidak kurang. Pokoknya tapi kan sebagai situasi tidak lebih dan tidak kurang ini kan dia bergerak terus, tidak mandek. Jadi mungkin sekarang kita pas gitu ya. Nanti besok bisa jadi nggak pas lagi. Nah itu harus dipaskan lagi. Sebenarnya setiap gerak itu seperti itu. Hidup ini juga saling ngepaske kan. Nah, jadi karena kita memakai kacamata Ugahari atau perspektif Ugahari itu ada nilai-nilai yang kita anut. Apa tuh Mas? Misalnya dalam melihat saya tadi, kalau dalam ilmu teknik arsitektur kan ada yang namanya weakness and kelebihan dan kekurangan lah itu. Threat, weakness, SWOT gitu ya. Gitu dulu. Nah kalau kita menghilangkan itu dalam perspektif Ugahari itu kita nggak mengenal itu, tapi site itu ya harus kita terima. Semuanya semua sebenarnya potensi iya. Semuanya potensi apapun itu. Semua adalah keuntungan gitu ya, opportunity di situ. Iya. Nah, itu salah misalnya cara kita melihat site. Cara kita memperlakukan proporsi misalnya. Kalau proporsi di dalam arsitektur modern ini kan dia mengambil ya. Jadi kalau kita membangun bangunan itu supaya kita bisa dilihat, bisa kuat berteriak, itu ya kita mengambil proporsi yang besar. Jadi intensinya itu mengambil. Nah, kalau di perspektif Ugahari karena ini kita justru bukan mengambil, tapi memberi. Arsitektur dengan konsep memberi. Iya, jadi kalau kita melihat site tuh dalam merancang pun itu tuh perspektifnya bukan mengambil. Padahal arsitektur itu kan namanya mau membangun ya pasti mengambil kan Mas? Iya kan?
Ini dibalik nih. Kita dibalik. Jadi memberi. Jadi perspektifnya harus kita balik dulu. Apa yang bisa kita berikan pada saat itu. Misalnya kalau kita melihat saat, apa yang bisa kita berikan pada tetangga kita yang bersebelahan misalnya. Nah, jadi apa yang bisa kita berikan pada misalnya kalau itu tanahnya lego atau apa itu yang mungkin di dalam mata pengembang itu nggak menguntungkan, itu justru kita akan memberi sesuatu pada di situ. Dengan perspektif itu sebenarnya kita lebih kaya untuk mencari pas ini, situasi yang pas ini. Jadi, tapi ya pasti lebih rumit juga. Lebih rumit. Ya gimana nggak mau rumit? jadi prinsip arsitektur Mas Yosi ini sebenarnya prinsip kerumitan ya. Sebenarnya sederhana karena untuk mencapai hasilnya pasti akan sangat sederhana. Tapi untuk mencapai kesederhanaan itu memang kita butuh proses yang rumit. Itu yang membuat kalau Mas Yosi bikin rumah atau apa itu jadi lama ya? Enggak juga, tergantung resource. Karena ini pengertian kalau membangun dalam kacamata Ugahari. Iya. Ini kita memaknainya sebagai sebenarnya membangun itu sebuah proses ngemonah tadi. Jadi bagaimana kita mengelola, menggerakkan dan membuat resource ya. Resource itu kan banyak ya. Kita tuh punya apa? Itu kan jadi bukan punya berapa, tapi punya apa? Apa yang dipunyai Mas Putut punya mahoni 3 itu, wah itu sudah resource gitu ya. Misal sampai ke tukang, ada tukang keluarga enggak? Tukang yang sudah biasa, yang kenal, yang ini misalnya. Konon tetangga juga kalau bisa dilibatin. Iya, ya, itu tuh. Jadi resource, yang namanya resource ini semuanya sebenarnya semakin banyak orang punya resource itu semakin kalau dalam itu akan semakin cepat, semakin murah, semakin bisa mengemunah dengan lebih mengelola dengan lebih pas gitu. Nah, sebenarnya kita makanya salah satu syarat di Ugahari ini melibatkan misalnya kalau rumah ya berarti yang punya rumah itu terlibat sebagai satu teamwork dalam proses bukan membangun hanya sekedar itu. Punya uang dan punya lahan. Serahkan terus selesai gitu. Ternyata nggak selesai kan? Terus tambah terus. Ya saya paham itu. Pengennya uang kan tuh, pengenan manusia itu nggak ada selesainya gitu ya. Ya begitu. Mas, terus ini bener nggak sih kalau Mas Yosi ini selalu merekomendasikan memakai barang-barang bekas untuk membangun rumah? Bener nggak tuh? Iya. Tentu saja. Kenapa? Ya karena itu bagian dari identifikasi resource tadi. Karena gini ya Mas, bagi sebagian besar orang mungkin barang bekas ya udah afkiran, udah saatnya nggak dipakai lagi gitu. Kenapa kok malah mau dipakai gitu? Iya itu, justru maksudnya itu yang kita lihat sebagai weakness tadi kan. Tapi ini kalau kita lihat karena kita petakan identifikasi, kamu punya apa sih? Kan orang bingung, bekas ini ternyata bisa, maksudnya teralis bekas, kayu balok-balok bekas, jendela bekas, pintu bekas, pagar bekas. Memang pertama yang kita cari ada lingkaran kita sendiri. Misalnya ada warisan nggak? Dari ini rumahnya nenek itu dulu dibongkar, terus sekarang nganggur nih nggak ada. Kita lihat, itu bagus, kita bisa pakai. Nanti kan begitu, jadi dikumpulkan proses sebenarnya mengidentifikasi resource ini yang penting bagi si pembangun ini. Jadi kalau begitu kan kadang-kadang orang nggak membayangkan itu bisa jadi apa. Nah itu tugasnya penjahit, maksudnya yang memberi sebagai teman diskusi untuk melihat itu. Jadi ini agak ada yang aneh nih ya. Kalau orang mau bikin rumah datang ke seorang arsitek, biasanya ditanya maunya bikin rumah kayak apa gitu ya kan? Rumah saya pengennya begini. Oke, ruang-ruang yang difungsikan apa saja gitu kan? Terus dijawab begini. Oke, terus anggarannya berapa gitu kan? Biasanya gitu Mas. Iya. Kalau ini agak lebih muter ya.
Iya muter dulu. Memang dibalik, maksudnya logikanya. Jadi punyanya apa? Kira-kira juga pemahaman mengenai budget misalnya. Itu bukan RAB, tetapi kita misalnya membuat apa yang sebenarnya di arsitektur sudah lazim, itu membuat perkiraan kebutuhan material dan bahan semua. Jadi orang itu bisa membayangkan kamu bikin kamar itu habis semen berapa, paku berapa, pasir berapa. Nah itu bisa semuanya, semua orang dalam tim pembangunan itu bisa membayangkan itu. Sehingga kalau kita sudah punya nih misalnya, aku ternyata butuh jendela sekian, itu sudah ada, ya sudah, berarti kan kita tinggal nambah berapa gitu kan, dicoret. Jadi juga pemahaman cash ini kan, habis berapa itu sebenarnya orang membangun tuh nggak seperti itu realitasnya ya kalau kita lihat. Tapi berdasarkan cash flow. Jadi kita mampunya berapa sih? Oh bulan ini dapat utangan sekian, bulan besok dapat penghasilan sekian. Nah itu kan dicakke ya. Kalau dalam bahasa sehari-hari itu kemonah itu tadi dicakke. Oh ini berarti yang sekarang karena dananya sekian, mungkin kita perlu membangun push untuk pondasi atau yang bagian cor-cor gitu. Selesaikan dulu, setelah itu ambegan. Nyari duit lagi. Atau maksudnya, sudah memperkirakan, ini kita perkirakan 2 bulan lah itu. Tapi setelah 2 bulan ada kemungkinan nggak untuk mensupport ini lagi gitu. Kalau enggak ya kita paskan tuh, pokoknya aku 3 bulan harus menghuni. Ya sudah, kan kita tantang. Ini dihuni dulu yang lantai atas 1 kamar aja, oke gitu kan. Saya waktu kecil mengalami kayak gitu, bapak saya. Ya itu sebenarnya kita berangkat dari realitas. Jadi kacanya ditambal dulu pakai triplex, betul, gitu kan. Terus ya pintunya diganjel dulu, pintu kamarnya nggak ada pintunya dulu gitu. Setelah 1 tahun baru diberesin tuh. Betul. Ya, kayak gitu ya. Berarti. Nanti kan jadinya sebenarnya kita menciptakan arsitek sendiri gitu, rumah sendiri. Tapi bedanya Mas, kalau seperti yang Mas Yosi sampaikan itu kan berarti sejak awal nggak ada desain dong, karena site terus resource. Ada, terus karena setelah gimana? resource itu site resource dan tentu saja imajinasi ya. Iya. Imajinasi pemilik itu kan biasanya nonton YouTube atau atau buka-buka buku gitu kan, wah pengen seperti ini, Pinterest lah. Referensinya gitu. Justru itu jangan dulu, tapi kan tugas kita itu mengkonkretkan itu. Mengkonkretkan itu dalam pengertian bener enggak sih yang kita bayangkan itu real atau enggak itu. Nah, misalnya aku pengen kamar anak sendiri-sendiri. Nah nanti kalau anaknya sudah masuk SMA misalnya, atau ya apa di situ terus, kayak gitu kan maksudnya. Nanti dia punya akses sendiri. Oh berarti kalau sudah SMA nanti disewakan bisa, atau ini dikoskan juga bisa, atau kita bikin gudang juga bisa. Nah kayak gitu sebenarnya tugas kita menginterogasi supaya imajinasi itu menjadi real, habit yang real gitu dari si penghuni. Jadi misalnya orang mau bekerja sama dengan Mas Yosi, paling banyak nanti itu obrolannya ya Mas ya. Iya. Obrolan itu penting ya, karena itu merealkan yang imajinatif itu. Kadang-kadang karena kita kegeden pengangan-angan ya. Dan kalau orang Jawa bilang kegeden pengangan-angan, pengen iki sama padahal nggak kita butuhkan, dananya nggak cukup, waktunya nggak masuk akal gitu. Ternyata kita cuma butuh 1 kamar aja. Oke, Mas, kita beralih sedikit ke dunia arsitektur ya. Sebetulnya di Indonesia ini ada nggak sih bukan ilmu arsitektur, peninggalan atau khasanah pengetahuan lokal tentang arsitektur di Indonesia itu Mas? Ya banyak di keseharian ya. Kayak Ugahari ini sebenarnya bukan suatu konsep yang jatuh dari langit, tetapi kita abstraksikan dari justru cara-cara membangun orang-orang biasa. Nah yang
kayak tadi itu loh, ngemona apa namanya, ngepaske gitu itu kan itu sangat biasa ya, maksudnya dalam kehidupan sehari-hari. Cuma dia kan nggak menjadi pengetahuan yang diakui misalnya kalau dalam akademik, dunia akademik itu kan, atau apalagi dalam dunia profesi itu susah ngitung secara ekonomi. Maksudnya kalau bangun perumahan ya wes gitu kan, terus diuruk selesai sekian kali sekian, hitung per meter berapa, selesai. Gak ada sulit. Tapi masalahnya kalau dalam tradisi membangun kita sebenarnya sejak pemahaman pekarangan ini berubah menjadi rumah. Kalau dulu kan rumah itu bukan dominasi ya, tapi juga dia menjadi bagian yang namanya pekarangan kan. Kalau di dunia tradisional, maksudnya yang masih di desa-desa atau yang kita menetap itu sebenarnya kita mengelola pekarangan ya. Rumah itu bagian aja. Bagian dari pekarangan itu. Tapi kecuali rumah-rumah ningrat gitu ya. Ya itu kan ketika kolonial, maksudnya masuk terus kota urban ini juga gagasan tentang urban ini juga masuk. Pekarangan dibagi-bagi, dikapling. Jadi rumah ini kan identik dengan kapling ya, pembagian. Tapi menurut sejarah sosialnya itu rumah adalah bagian dari pekarangan itu sendiri ya? Iya, bagian saya mengelola pekarangan itu sendiri. Tapi kemudian nalar modern ini kan masuk kemudian menjadi kapling itu ya, rumah. Rumah. Meskipun sekarang nanti saya jelaskan juga, hari ini juga sudah berubah semakin pemahaman kita mengenai rumah. Nah, tepatnya menjadi hunian. Jadi kalau hunian ini kan fungsi ya, sangat fungsional. Gitu. Nah, nanti kaitannya dengan soal perkembangan rumah di Indonesia. Ya. Tapi kalau pertanyaan Mas Puto tadi soal pengetahuan lokal itu banyak tersebar di keseharian kita. Tinggal kita memunguti itu, lalu membuat abstraksi mengenai ini. Nah, termasuk kami ini, maksudnya di Ugahari ini juga begitu, memungut dari real, tapi bukan berangkat dari imajinasi tadi ya, yang kita entah datang dari mana atau dari yang pengetahuan Barat misalnya, atau pengetahuan kolonial. Nah itu bagaimana orang itu mengemunah ruang hidupnya ini sebenarnya banyak sekali. Cara-cara itu bisa kita temukan di desa-desa, di kampung-kampung kota, di perumahan-perumahan yang sudah berubah menjadi kampung juga pada akhirnya. Terus di perumahan-perumahan mewah yang nyempil-nyempil juga yang di tengah kota. Nah itu sebenarnya perlu kita rumuskan, kita riset untuk menjadi pemahaman arsitektur kita sendiri. Oke. Sebelum ke sana Mas, waktu kecil kan kita sering ya mendapatkan pelajaran tentang ciri khas rumah suku ini gitu. Apakah itu bagian dari pengetahuan arsitektur lokal atau Nusantara, Mas? Iya, tentu saja. Karena itu cuma kan kalau di dalam konteks hari ini jatuhnya ke bentuk. Iya, itu kan bentuk panggung gitu ya di daerah Sulawesi di mana gitu. Terus limasan gitu. Itu sebetulnya bagian juga dari. Iya. Karena itu itu cara-cara bentuk-bentuk yang kita hasilkan dari orang sejarah kita merespon lingkungan kan. Berubah, misalnya rumah limasan, rumah joglo. Joglo itu termasuk kayak gitu nggak sih? Atau itu bentuk lain dari representasi kekuasaan? Ya, kalau joglo. Iya, pada akhirnya seperti itu karena tafsir yang kita mainkan di situ terus. Kita baca itu selalu terkait dengan itu. Tapi kalau kita misalnya ke Pantura misalnya, ke Pati Rembang itu kan joglo di mana-mana. Maksudnya itu jadi keseharian. Joglo itu di rumah-rumah rakyat juga banyak gitu. Nggak mepe beras gitu kan, orang seperti yang mungkin gue main wayang atau gue pertemuan raja dengan itu kan tafsir ya. Itu bagian dari citra gitu. Nah, tapi sebenarnya secara bentuk memang joglo ini teknik ya, maksudnya bukan bentuk lah. Secara teknik ini kalau kita lihat joglo limasan ini kan satu bentuk adaptasi orang Jawa
itu misalnya menghadapi perubahan lingkungannya, gempa, iklim, hujan yang deras dan sebagainya. Betul, ya. Nah, kalau dikaitkan di seperti itu, tapi termasuk bedanya limasan gunung sama limasan betul, pantai, ya kan? itu kan banyak variasinya. Nah, ternyata di sini kayunya nggak jati, di pedalaman lebih ke misalnya nangka, yang di Pantura mungkin dipakai jati. Gitu. Iya, Nah, itu kan soal mereka menggunakan itu, dan itu sebenarnya bentuk-bentuk yang mudah diingat dan diaplikasikan. Dan itu memang seturut dengan dinamika masyarakat terhadap respon atas apa yang terjadi di lingkungan sosial. Betul. Nah, sekarang ketika memasuki babak selanjutnya era kolonialisme misalnya, apakah itu kompatibel dengan persoalan sosial yang terjadi itu? Ya, kalau dalam bentuk-bentuk nggak ada masalah, tetapi mungkin dalam reposisi misalnya joglo dan limasan itu memang mengalami perubahan juga tentu saja kan. Kan dia diadaptasi dalam bangunan kolonial, tapi esensinya yang misalnya lebih adem itu dengan jendela-jendela besar dengan bentuk jenis genteng yang berbeda. Nah, itu juga, kalau menurut saya sih selama kita masih dibentuk itu nggak masalah. Maksudnya bentuk limasan itu diaplikasikan di sepanjang dari era dulu sampai sekarang itu nggak masalah. Kalau bangunan-bangunan khas kolonial Mas yang tinggi-tinggi, temboknya tebal-tebal, terus itu gimana tuh kalau kayak gitu? Itu juga ikut berkontribusi atas kekayaan arsitektural Indonesia? Ya, tentu saja. Oh ya, tentu saja ya. Menurut saya sih itu bagaimana kolonial mengatasi persoalannya ya, sebagai bangsa penjajah, maksudnya sebagai kaum putih dengan cara berpikir orang sana lalu menghadapi situasi di sini gitu. Mereka beradaptasi lewat bangunannya kan, keamanan tinggi, terus lebih adem supaya cahaya ini masuk karena mereka terpesona dengan matahari tropis kayak gitu tuh kan. Itu tentu saja cara mereka mengadaptasi dengan lingkungan tropis. Dan itu sebenarnya kontribusinya positif terhadap khasanah arsitektural ya Indonesia. Dalam beberapa, maksudnya tentu saja semuanya positif. Tapi maksudnya tapi ketika dia diletakkan dalam ranah kota misalnya penataan kota, itu menjadi problem karena ada perspektif ras kan, yang pribumi di sana, yang ini di sini, itu tuh kayak gitu tuh. Jadi ketika dalam penataan ruang, tapi kalau dalam penataan bentuk-bentuk yang ditemukan, teknik-teknik membangun baru yang mereka bawa, keren. Lebih lanjut Mas, kita kan ada fase-fase yang sering bergantian. Misalnya era Spanyolan seluruh Indonesia. Era minimalis seluruh Indonesia, era minimalis modern, bopo lah itu jenisnya. Terus saiki apa yang kayak pabrik itu apa istilahnya? Industrial. Nah, sekarang. Nah, itu gimana sih kalau kayak gitu tuh Mas? Apa itu wis melu-melu apa atau selera yang dibentuk secara kolektif atau gimana ya? Atau tren-trenan? Gimana tuh Mas kalau ngomongin fenomena kayak gitu ya tuh? Itu pasar ya, maksudnya itu kan dalam dunia masyarakat industri kan, maksudnya konsumen, masyarakat konsumen kita ini. Kalau tentu saja jargon-jargon begitu atau style-style itu akan semakin banyak dan dibahas. Kayak di Eropa penggunaan atap asbes misalnya yang bergelombang itu 70-an kan dilarang. Tapi ke sini jadi tren. Begitu di sana dilarang, dibuang ke sini atap asbes. Itu jadi tren waktu 70-80. Digunakan di sekolah-sekolah, barak tentara, perumahan-perumahan Orde Baru yang baru itu semua asbes. Nah, sebenarnya itu terkait ya, maksudnya dengan misalnya penggunaan besi yang perlu pemasaran begitu juga. Itu menciptakan tren-tren baru kan. Hebel, bata bakar yang sekarang, terus bata non bakar, ramah lingkungan atau apa produk-produk gitu. Maksudnya dia akan mencari konsumen-konsumen baru sehingga
memang menurut saya sih itu klop dengan permintaan. Artinya ya ada tumbuh ada tutup gitu loh. Nah jadi memang pasarnya dicari, diciptakan dan memang dia ketemu dengan selera masyarakat selera secara masyarakat, kolektif gitu ya. dan kolektivitas masyarakat selera ini juga dibentuk juga. Dibentuk juga ya, dinamis gitu ya. Gitu. Dan Ogahari sebenarnya nggak ngikutin yang kayak gitu. Enggak. Kita melawan nalar seperti itu. Melawan seperti itu. Iya. Gini deh, Mas. Ya semakin kesini ya, semakin eranya kesini itu kemarin bahkan Ibu Sri Mulyani bikin statement bahwa generasi muda akan semakin susah punya rumah. Oke, di satu sisi ini akan saya coba tanyakan ke Anda, tapi saya akan cari pembanding lah. Ada satu fase generasi yang mobilitasnya itu cepat sekali. Sehingga beberapa pengamat sosial itu bahkan memperkirakan kalau suatu saat rumah itu nggak akan dibutuhkan oleh generasi muda tertentu. Ya. Di era tertentu, mungkin eranya Janu itu ini yang paling muda di Mojo, mungkin dia nggak akan butuh rumah. Karena keahliannya itu dibutuhkan di mana saja, dia bisa bekerja di mana saja. Dan cukup kalau kerja ya udah nginep saja di hotel atau sewa apartemen atau ngontrak, karena dia akan pergi ke tempat yang lain dan seterusnya. Karena dunia makin mudah untuk diterobos gitu, dan keahlian mudah untuk saling di-sharingkan di berbagai belahan bumi. Nah, dua hal itu Mas, gimana nih dari sisi Mas Yosi sebagai seorang arsitek ya? Dari ini dulu deh, anak muda nggak sulit punya rumah gitu. Statementnya Bu Sri Mulyani ya. Tapi maksudnya itu layer baru ya, maksudnya perubahan konsep rumah juga. Kalau tadi pekarangan, terus rumah sebagai coupling. Kalau tadi saya sebut hunian, ini juga jadi ini masyarakat industri kan. Jadi ada tempat kerja, ada hunian. Jadi kalau kita pengen pulang ya ini dalam konteks global ini memang seperti dikatakan Mas Putu tadi, orang bisa menganggap seluruh dunia ini rumahnya, kan? Jadi nggak terpicu pada tempat ya, ada ruang tertentu gitu. Jadi tapi itu satu layer yang sebenarnya masih bertumpang tindih dalam realitas masyarakat kita kan. Betul. Ya itu masih ada cuma mungkin berapa persen atau kayak gitu. Nah, tapi ini menarik. Kalau pembahasan saya, statementnya Bu Menteri ini sangat menarik ya, karena itu terkait dengan beberapa konteks menurut saya. Konteks pertama misalnya soal kondisi ekonomi lah, dunia maksudnya, atau bubble ekonomi yang sekarang menurut saya banyak pengamat juga mulai datang Indonesia, meskipun Indonesia masih dikatakan stabil. Tapi karena era bangun membangun ini kan dahsyat kan, maksudnya infrastruktur ini kan bangun terus. Tapi sing tuku sopo, sing nggon sopo. Artinya statement itu perlu diletakkan dalam konteks itu tadi. Pasar properti yang lesu. Ketika pasar properti lesu memang watak negara ini kan meden-medeni, menakut-nakuti ya, yang paling kuat tuh. Nah, watak menakut-nakuti ini nanti generasi ini, maka orang sekarang kan beli coba-coba. Jadi tapi ada konteks ini, memang menurut saya secara makro ada stuck ya dunia properti ini, meskipun ditolong oleh rezim sekarang ini dengan berbagai kemudahan untuk kredit rumah mewah, malah justru dipermudah dan bikin perumahan juga yang RRSS itu betul. Tapi itu sebenarnya kita berlebihan. Produksi properti dalam era infrastruktur ini sebenarnya sangat berlebihan dan daya belinya belum ke sana. Mungkin pasca Covid ini karena
kita masih memprioritaskan hal yang lain. Tapi kan aneh ya Mas ya. Ekonomi tidak begitu membaik, kenapa harga tanah tetap tinggi, makin naik? Ya kalau tanah iya. Jadi tanah tentu saja tetap naik. Itu karena yang mereka perebutkan, para elit perebutkan ini sebenarnya kan tanah. Mereka menciptakan, tadi saya bilang, perubahan konsep rumah yang coupling dengan yang di atas tanah, dengan hunian. Hunian itu kan bisa dibawa kemana saja. Kita bisa bawa camp atau tenda, itu bisa kemana-mana kan. Nah, itu hunian. Hunian kita dalam laptop tuh bisa. Nah, itu kan konsep hunian ini sebenarnya sudah melintasi tanah ya. Jadi orang memang, ini tadi yang saya sebut, kalau konteks pertama tadi pernyataan Sri Mulyani ini dibaca dalam konteks resesi atau properti yang lesu. Lalu yang kedua sebenarnya perubahan konsep hunian ini. Karena semua orang didorong untuk membeli bukan tanah tapi ruang. Jadi ruang itu bisa dicantolkan di mana saja bentuknya. Kalau yang di model lama kan rusun, flat, kondominium, apartemen, gitu kan. Nah itu kan kita sebenarnya nggak membeli tanah, tapi membeli ruang. Karena ya tanahnya segitu bisa ditinggikan, bisa dikeduk tanahnya gitu. Sekarang kan muncul, karena itu perkembangan lagi kan, tidak sekedar ruang yang terbatas tapi moving kan, jadi bergerak gitu kan. Tadi makanya kita membeli kursi misalnya di suatu kafe untuk duduk di situ mengerjakan, bahkan tidur di situ, nanti pindah lagi ke mana atau ke hotel dan sebagainya. Ada konsep yang ruang yang bisa sebenarnya bergerak gitu. Yang tadi tetap dalam bentuk purba, ini maksudnya kuno, apartemen. Yang sekarang lebih global ini sebenarnya bisa kemana-mana. Kita hidupnya itu ya di seluruh perjalanan itu kan. Tapi bener kan Mas, bahwa makin kesini orang makin susah punya rumah? Menurut saya itu enggak juga. Yang susah itu punya tanah, bukan rumah. Gitu. Karena beda. Itu beda, satu konsep yang berbeda. Gimana sekali. Tuh bedanya? Punya tanah, emang rumah nggak butuh tanah atau gimana? Ya karena ada satu layer ini tadi, layer konteks yang sudah berubah ini, yang ini sebenarnya didorong oleh para pemilik modal dan korporasi supaya orang itu lebih keren menempati ruang apartemen misalnya, flat, kondominium itu lebih setengah hotel kan. Terus yang itu di moving. Bayangin hidup kita itu bisa jalan-jalan di seluruh muka bumi. Iya. Artinya itu sebenarnya satu konsep, orang didorong untuk ke sana. Memang kamu harga rumah dalam pengertian tradisional tadi yang masih menginjak tanah ini. Iya, menginjak tanah. Coupling di tanah ini. Emang itu udah nggak emang itu makin terjangkau, makin nggak terjangkau juga kan? Makin nggak terjangkau, tapi kan justru karena wacana susah bikin rumah itu, maka orang akan membeli ruang. Logikanya kan begitu. Oke. Tapi gini Mas, saya nggak usah jauh-jauh deh. Saya mencontohkan diri aja sendiri. Saya menikah umur 33, telat nih jelas dari sisi menikah. Ngontrak dulu nih sama istri 2 tahun atau 3 tahun, terus awalnya ya pengen kayak orang-orang pada umumnya, punya tanah, nanti rumahnya tumbuh persis lah, agak-agak mirip dengan Ugari nih gitu. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah uang tabungan kami tidak setara dengan kenaikan harga tanah. Misalnya setahun kami bisa menabung 20 juta gitu ya. Ternyata harga tanahnya 25 juta naiknya atau 30 juta. Itu satu hal. 2, mencari tanah yang ukurannya pas untuk kami tinggali, artinya nggak terlalu gede, itu juga bukan barang mudah. Memang ada tanah yang dijual murah, iya, tapi misalnya nih, mohon maaf, di Turi 1000 meter, siapa yang kuat beli gitu kan? Nah, akhirnya yang terjadi
setelah diskusi dengan banyak teman ya akhirnya kita memutuskan untuk ya udah yang paling realistis adalah tinggal di perumahan. Ya itu yang bankable dan itu yang masuk akal untuk ditinggali gitu. Karena untuk mencari rumah dan mencari tanah dan menabung lalu membangun perlahan-lahan sesuai dengan keinginan kita dan dinamika sosial di sekeliling kita tuh susah sekali, Mas. Gitu. Gimana tuh, Mas? Ya, maksudnya kesusahan itu kan sebenarnya sistemik ya. Artinya kan agak susah misalnya kita mencari pinjaman untuk beli tanah. Kan kalaupun beli tanah itu pasti sudah ada sertifikasi coupling gitu ya. Coupling yang sudah ditunjuk oleh bank. Artinya sebenarnya kita memang mengarah ke situ. Sama seperti yang tadi saya sebutkan soal rumah di atas tanah dan rumah yang non tanah ini, ruang ini. Iya. Ini memang menurut saya itu generasi ke depan tentu saja seperti yang kita alami di generasi sebelumnya yang memilih coupling perumahan pada akhirnya itu sama sebenarnya. Ini kan generasi orde baru ya. Terus setelah itu kan nanti apartemen, flat ini. Lalu setelah itu mungkin itu nggak perlu lagi ya itu tadi seluruh perjalanan kita ini ada rumah. Mungkin barang-barang itu yang menggantikan, yang mengingatkan memori itu kayak apa. Mungkin kita kemana-mana bawa kursi atau cukup ransel. Nah kayak gitu. Tapi maksudku itu sebenarnya sistemik. Jadi kemampuan kita untuk menyimpang atau dan sistemik ini membuat kita semakin tergantung gitu. Kalau kita tinggal di flat dengan perumahan kita bisa panggil Pak Wito atau Pak Agus untuk memperbaiki kerusakan ledeng misalnya. Tapi di flat nggak bisa, karena kita harus lapor ke korporasi, ke pengembangnya siapa itu kan, terus nanti dia menunjuk lagi ada step-step yang nggak bisa si Pak Wito ini sembarangan memperbaiki pipa gitu. Nah ada makanya yang terjadi kalau rumah susun di Jakarta di negara postkolonial, nah di negara dunia ketiga ini kan mesti kacau balau rumah susun itu kacau. Tas sambungan listrik dari mana, pokoknya aku deket dengan Mas Puto ya aku nyambungin Mas Puto meskipun tetangga sebelah lebih dekat tapi aku milih karena bisa gotak bisa. Wah itu kan sambungan jemuran pemipaan itu kacau balau dan itu sebenarnya pemberontakan dalam tanda kutip terhadap sistem fix rumah susun kan, ruang flat itu. Itu sebetulnya bagus nggak kayak gitu? Ya itu suatu dunia yang nggak terelakkan. Nggak terelakkan ya, ini bukan soal bagus atau enggak ya. Memang dinamika sosial kita akan mengarah ke situ. Betul. Gitu. Jadi dia akan memberontak sendiri terhadap sistem yang mencengkram. Tetap aja nggak boleh jualan ya tetap jualan nanti di dalam rumah susun. Karena nalar rumah susun itu nalarnya ruang jauh berbeda. Kalau kita merancang, saya disuruh merancang dengan kata rumah susun dengan merancang perumahan itu sudah berbeda lagi. Dan ini lebih sangat fungsional yang ini. Di perumahan memang fungsional ya, tentu saja si kamar tidur utama itu pasti paling keren loh. Deket taman. Luas. Tapi kamar tidur pembantu nanti sepi, tangga naik itu nggak manusiawi. Dapur pasti di belakang. Terus gudang apalagi nggak pernah diperhitungkan. Jadi itu perancangan perumahan itu memang ekonomis sekali. Tapi sebenarnya ada ruang yang dikorbankan gitu. Ada ruang-ruang tangga, dapur, WC, kamar mandi, gudang, kayak kamar tidur pembantu itu dikorbankan, marginalisasi ruang gitu. Nah, kalau flat atau rumah susun, apartemen itu beda lagi. Jadi dia tidak hanya mengorbankan ruang, tetapi dia juga menggantungkan diri terhadap sistem yang besar ini. Karena kita nggak rusak sedikit nggak bisa memperbaiki. Tinggal panggil siapa, itu kita lapor pengembangnya, protesnya ke situ. Atau lewat WA atau lewat ini atau
Nah itu ada layer, maksud saya makanya sebenarnya kalau statementnya Bu Sri Mulyani itu sebenarnya kita semakin susah Ya, generasi mencari terobosan untuk kembali ke tanah itu loh. Jadi kalau dibaca sebenarnya seperti itu, maka kalian udah susah lah, kamu nggak usah ke tanah, cari ruang atau kamu jadi orang yang move gitu. Nah atau dalam konteks ekonomi sekarang ya kamu segeralah beli rumah atau beli apartemen atau beli apa supaya hidupmu safe gitu kan. Nah maksudnya pernyataan itu sebenarnya bisa dibaca seperti itu gitu Mas. Mas dulu ada istilah di Orde Baru kan, sandang, pangan, papan. sandang, papan kan urut-urutannya harusnya gitu ya, walaupun orang sering menyebutnya sandang, pangan, papan gitu ya. Nah, papan ini menurut Anda penting nggak sih sebetulnya? Papan ini, rumah ini? Iya, rumah itu kan nilai. Kalau aku sih melihatnya itu ya, makanya sebenarnya bukan soal, tetapi yang lebih penting menurut saya bukan papan dalam pengertian dinding kan, papan itu untuk dinding. Iya. Tapi tanah sebenarnya. Tanah. Jadi tanah nomor satu, maksudnya tanah itu nomor satu. Kalau tanah makin mahal gimana? Ya itu yang harus kita ini perjuangkan. Maksudnya kalau kita semakin memasuki sistem global ini, masyarakat industri yang global ini yang semakin move gitu dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat tuh, memang kehilangan kita yang besar adalah ikatan kita terhadap tanah ini. Betul. Nah tanah itu yang sebenarnya hilang, dan lambat laun kan tanah-tanah ini justru dikuasai korporasi ya. Betul. Pelan-pelan misalnya kita bisa hitung misalnya siapa pemilik tanah terluas di Jogja ini. Gitu kan udah kelihatan. Aku ngerti kalau nyebut aku. Enggak, maksudnya itu, tapi penelitian soal itu kan sangat tidak sedikit gitu. Maksudnya itu sangat sedikit. Jadi kalau sehingga kita lupa untuk memetakan itu. Oke, kita terus kemudian dengan statement menakut-nakuti ini kita lalu berupaya mencari yang namanya konsep rumah itu. Konsep rumah itu sebenarnya seperti apa sih? Nah, generasi milenial mungkin atau generasi yang paling muda sekarang ini entah namanya apa. Nah, itu mungkin mungkin memaknainya jadi lebih global gitu. Tapi sesungguhnya ya negara-negara yang lebih dulu misalnya kayak di Singapura dan sebagainya, kerinduan orang itu justru ke tanah kan. Maksudnya ketika kampung itu dipindah menjadi flat, apartemen, rumah susun, kondominium, orang di situ yang kemudian berubah menjadi kampung. Pada akhirnya kan ini istilahnya digembosi atau dirembesi oleh strategi-strategi keseharian orang itu ya, sehingga sistem yang fix ini nggak jadi fix amat gitu loh. Jadi bisa diterobos, bisa diselinap, bisa kayak gitu tuh. Oke. Nah yang kalau yang sekarang kan seperti itu juga. Pada akhirnya kan orang bercerita tentang masa lalunya, kalau ke mana, wah dulu di sini kampung ini, tapi udah kampung yang dulu mereka tempati itu akhirnya kan jadi taman kota. Yang itu jadi apa, atau jadi mall, atau yang itu diisi oleh BUMN, korporasi apa, yang kita harus berbayar di situ, membayarnya. Oke Mas, gini deh, ini terakhir nih, ini yang paling penting dan yang ditunggu-tunggu. Apa saran Mas Yosi kepada adik-adik muda kita yang usianya kalau 25 kayak Janu ini terlalu muda lah untuk mikirin rumah ya Mas ya? Ya mungkin menikah dulu gitu ya. Terus ya mungkin anak-anak sekarang itu kan mulai mikir rumah, kalau di teman-teman yang saya kenal ya. Kalau saya sih terlalu telat ya, 36 tahun baru punya rumah itu kan terlalu telat gitu. Tapi idealnya sih kalau teman-teman muda itu kan mungkin usia 28 sampai 32 atau 31 itu kan saat-saat mereka punya rumah ya Mas ya. Itu apa yang bisa disarankan oleh Mas Yosi plus kiat-kiatnya deh gitu. Kalau kiat-kiat teknis sih banyak sebenarnya untuk sangat kontekstual ya. Tapi sebenarnya kan kembali ke kebutuhan pokok tadi.
tanah. Harus tanah nih ya. Mas Yosi pasti merekomendasikan beli tanah. Iya, karena untuk relasi kita supaya nggak terlalu Jangan ruang deh, gitu ya. Jangan apartemen, udah gampangnya gitu ya. Iya, betul. Jangan apartemen. Karena kalau Rumah yang tanah ada ini tanahnya, yang diperjuangkan sebenarnya kita akan berhadapan dengan banyak korporasi yang sekarang menguasai tanah gitu. Oke. Nah, ini yang harus diperjuangkan. Jadi kembali ke tanah ya. Menurut saya satu itu. Yang kedua soal kita berumah ini membangun ruang hidup kita ini sebenarnya kan tujuan awalnya adalah ketidaktergantungan gitu loh. Kita bisa kan di situ bisa leyeh-leyeh, sakarepe dhewe, telanjang atau apa gitu. Maksudnya, tapi ternyata dengan sistem sekarang yang global ini kan kita nggak bisa. Kita mau leyeh-leyeh ketemu produk something yang itu nanti mengingatkan kita, kita masih punya utang. Jadi sesedikit mungkin itu tergantung dalam independensi ini sebenarnya Ugahari sebenarnya mengarah ke situ supaya kita itu bisa memaintain secara independen ruang hidup kita sendiri gitu. Caranya bagaimana itu banyak, maksudnya sangat kontekstual ya tiap person. Makanya identifikasi resource ini penting. Identifikasi resource yang kita punya itu seperti apa gitu. Iya, yang satu berarti yang penting nih beli tanah, ya kan? Persoalan tanahnya di mana itu terserah deh gitu Mas. Iya, nggak harus di Jalan Kaliurang itu sebenarnya dalam konteks hari ini juga membuat misalnya mojok di suburban seperti ini kan tetap dikenal di pusat kota sana. Pusat itu sebenarnya nisbi ya, jadi sebenarnya bisa di-create di mana-mana dengan teknologi dan sebagainya. Yang penting beli tanah dulu. Dua, baru identifikasi resources. Iya, ya kan? Punya apa? Dan itu sebenarnya maksudnya latar belakangnya independensi itu mengelola identifikasi resources itu untuk kita itu bisa mengemonah itu, mengelola ruang hidup kita. Ada warisan apa gitu ya, rumah nenek, mengkoneksikan apa gitu ya, rumah mertua ada apanya gitu. Ada berapa juga. Itu penting, nggak bisa diakses kan. Karena kalau mengandalkan sistem formal yang global itu pasti tawarannya sistemik gitu, nggak ada pilihan. Seolah-olah kita hidup tidak ada pilihan karena ya itu tadi, mau kita datang ke bank ya ditawari pasti kredit tanah kapling. Kalau nggak tanah kapling atau apartemen atau rusun nggak bisa, karena itu yang resmi yang nanti bank itu dijamin itu uangnya akan dikembalikan. Itu pun nggak mudah Mas. Nggak semua orang bankable juga kan. Saya kan pernah ditolak berkali-kali juga karena nggak punya slip gaji. Iya betul. Ya jadi saya membayangkan ya keresahan generasi muda atas rumah gitu ya. Kan rame itu di medsos sudah bertahun-tahun yang lalu. Upah UMR harga tanah makin tinggi, kapan punya rumah gitu kan. Ya Jogja kan identiknya begitu kan. Iya betul. Padahal sebenarnya tanah itu masih banyak. Cuman mau nggak ke Kulon Progo gitu ya Mas? Bukan, tapi menurut saya itu juga menyetop pembangunan yang tidak benar sih. Jadi itu arahnya ya kita melawan juga sistemik. Kalau kita bicaranya personal memang bisa kemana-mana ya. Tapi kalau secara kolektif, generasi muda sebagai kolektif, ya itu harus diperjuangkan untuk mendapatkan tanah itu. Tapi gini Mas, saya ini kan muter berbagai perumahan ini banyak sekali. Banyak loh rumah-rumah di perumahan ini yang nggak ada penghuninya Mas. Betul. Ini tuh kan, sementara banyak saudara kita yang susah banget cari tempat tinggal gitu. Iya kan? Iya betul. Itu kan kalau di Jogja itu kelihatan sangat betul. Anomalinya itu kadang sangat menyedihkan ya. Terus terang ya, bisa loh satu perumahan itu sepertiganya emang nggak ada penghuninya Mas. Mungkin penghuninya bahkan punya sekian rumah lagi di tempat yang lain gitu. Sementara orangnya mungkin ada di Kalimantan, ada di Sumatera, ada di Jakarta, ada di Bali gitu. Ya kayak gitu itu kan gimana tuh?
sebetulnya itu ada aturannya nggak sih? Nggak ada ya? Suka-suka. Yaitu apa namanya karena pemahaman rumah sebagai investasi. Sementara mungkin yang butuh itu rumah tadi sebagai ruang hidup beneran. Memang kalau beberapa riset misalnya di Jakarta, di kota-kota besar Indonesia ini lebih banyak perumahan yang nggak dihuni. Iya. Karena memang terutama di Jogja Mas, saya nggak tahu ya. Di Jakarta banyak. Jakarta banyak juga. Atau suburban seperti Depok, Bogor, itu kan iya, juga iya, yang iya. kira-kira suburban ini memang benar-benar nggak dihuni memang. Dia investasi aja. Apalagi misalnya apartemen tuh, kita cek satu apartemen itu apakah benar yang di Lempok Sari misalnya, itu apakah benar dihuni semua orang itu 2, 3, 4 bahkan 10 mungkin milik satu orang. Oke Mas, ini sudah 1 jam lebih dan kebetulan hujan. Ini kalau hujan suaranya soalnya kedengaran sampai sini nih. Ini ganggu nggak ini? Sejauh ini aman ya. Tapi kayak orang kayak Ali ini usia udah hampir 30 ya. Ini saran-saran praktis deh Mas. Ya menurut saya cari resource alternatif ya. Cari Beberapa istri teman yang punya beberapa teman misalnya beli tanah kolektif betul. itu bisa. Iya. Lalu ada juga resource dananya ya mungkin mengandalkan ini ya koperasi. Iya. Tadi cari mertua yang bisa dipinjam. tapi yang paling banyak beberapa orang ya, setidaknya saya kenal 2-3 kolektif bagus tuh. Iya. Cari tanah kolektif karena kalau beli sendiri mahal jatuhnya. Iya, betul. Tapi di 5 orang beli kalau 1000 meter gitu kan biasanya di Turi masih banyak tuh Mas. Iya. Yang ada masih ada pohon salaknya itu bisa dibeli secara kolektif terus dibagikan harganya relatif lebih murah ya. Iya, betul. Jadi itu alternatif di luar sistem lah ya. Terus pakainya nanti CU ya, Credit Union. Di Jogja marah juga itu. Terus nanti ya pakai jasa arsiteknya Mas Yosi. Gak apa-apa, saya dibayar CU nih. Oke Mas Yosi, makasih banget ya Mas Yosi. Yang penting ternyata itu tadi ya. 2 ya kesimpulannya, tetap cari tanah. Ya, rebut tanah. Rebut tanah. Dan yang kedua adalah resources. Iya. Harus pinter-pinter ya. Dan ternyata banyak ya resources itu. Betul. Ya, warisan. Ya, yang itu nggak kita nenek punya apa gitu kan, kadang-kadang dibuang tuh barang. Ya. Nah, yang ketiga tadi keluar dari sistem yang formal ya. Oke. Untuk mencari resource itu juga. Iya, berkolektif gitu Iya. tadi termasuk ya. Berkooperasi gitu. Ya di Jogja ada sih beberapa contoh kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Yosi. Terima kasih Sebentar, juga. terakhir banget nih. Anda kan pendiri IFA. Bukan. Oh, apa? Aktif di IFA. Ya, saya kebetulan ketua yayasan IFA aja. Oh, tapi bukan pendiri. Bukan. Tapi ketua Pendirinya yayasan. udah. Iya, orang penting kan. Ya nggak penting. Enggak, saya lihat di YouTube ini terakhir banget ini teman-teman. Saya soalnya penasaran. Saya nonton YouTube Mas Yosi waktu ngomong di IFA itu pohon sebagai arsip itu apa sih? Nah ini ada hubungannya ini soalnya ini. Sedikit aja Mas. Ya itu sebenarnya pemahaman arsip kita yang dalam konteks sekarang ini kan arsip tuh artefak kalau sejarah ya, itu pasti nggak bisa yang disebut arsip tuh pasti ada bendanya, materialnya, entah kertas, entah rekaman, entah apa, tapi ada materialnya gitu. Cuma sejauh IFA sebenarnya IFA itu Indonesian Visual Archive itu Art memulai Archive. sebenarnya pemahaman arsip yang non artefak. Kan digitalisasi dan itu kan lebih dari 10-15 tahun yang lalu sudah memulai itu kan dengan konsep arsip yang sebenarnya masih terus hidup di dalam, karena kalau kita ngomong arsip melindungi artefak itu kan satu
pekerjaan yang begitu-begitu saja, maksudnya itu terus kan. Nanti tantangannya kalau nggak rayap ya pencurian, kalau nggak kalau nggak iklim kayak gitu tuh. Nah itu ya maksudnya kalau saya sih maksudnya menanam arsip sebenarnya itu. Jadi, Enggak kok terus pohon jadi arsip. kalau itu bukan IFA itu saya karena saya tukang kebun. Oh Jadi, itu konsep Anda iya, yang itu- dipresentasikan di IFA. mungkin ya saya lupa. Iya. Oh. Tapi kan kalau kita menyebut pohon misalnya seluruh nama desa di Jawa ini kan berasal dari pohon. Iya. Nah pohon itu kan dalam konteks penamaan atau toponomi desa itu kan arsipnya. Nah itu itu contoh. Tapi kalau kita melangkah lebih jauh sebenarnya soal arsip itu suatu yang nggak kelihatan juga, soal ide, soal ideologi gitu. Waduh. Ya udah, terlalu berat ini nanti Berat nanti. kalau Tapi dilanjutin. kira-kira begitu ya. Iya, Jadi iya, ini. kalau kita nama seluruh tempat itu kan biasanya orang apa Sawo Jajar itu Iya, kan dari iya. Bulu. Jati Arum, Jati apa Arum. semua sebenarnya berangkat dari nama pohon. Nama pohonnya. Itu Iya. Ada komunitas yang sudah kita wawancari, Resan Gunung Kidul, itu kan juga punya perhatian untuk menghidupkan mata air, termasuk mencari korelasi antara daerah-daerah di Gunung Kidul dengan pohon-pohon yang dipakai menjadi nama di situ. Kemarin tuh datanya bagus sekali ya, ada sekitar 160 atau 260 dusun di Gunung Kidul yang pakai nama nama pepohonan. ya. Oke, Mas Yosi, terima kasih banyak. Teman-teman, itu obrolan saya dengan Mas Yosi ya, semoga ada gunanya deh, karena saya tahu salah satu keresahan teman-teman muda saya nih Mas itu rumah, rabi kalah ke rumah, sudah mikir rumah kabeh. Tanah aja. Tanah bisa kita gadekan untuk bangun rumah daripada kita bayar angsuran ke bank Oh gitu ya. untuk angsuran rumah. Nah itu. Beli tanah, bukan ruang, ya. Oke, terima kasih. Sampai Oke, ketemu oke. dengan tamu-tamu saya selanjutnya. Matur nuwun Mas Yosi. Matur nuwun ya.